sejarah kebencanaan di Sulawesi Tengah sendiri bisa dilihat di berbagai sumber. Ada sumber surat kabar berbahasa Belanda, ada sumber-sumber arsip kolonial, ada sumber-sumber buku, ada sumber-sumber tutura, dan banyak sumber lainnya. Untuk Sulawesi Tengah sendiri, sejarah kegempaan dimulai tahun 1902, di mana gempa terjadi di Lembah Bada di wilayah Napu. Kisah tentang gempa ini didokumentasikan oleh seorang etnolog berkebangsaan Belanda, Albert Christian Kruit, di bukunya De Westerraja of Midden Celebes. Di sini dia menceritakan bahwa gempa di Bada ini menurut penuturan warga lokal itu dia menyebabkan penurunan muka tanah yang biasanya orang sebut sebagai downlift. Nah, penurunan muka tanah ini yang menyebabkan wilayah Napu itu yang disebut Kruit awalnya berbukit-bukit menjadi beberapa lokasi itu menjadi padang rumput. Nah, di warga lokal sendiri percaya menurut penuturan Kruit bahwa gempa bumi itu terjadi karena roh-roh penunggu di wilayah hutan di alam itu marah akibat aktivitas manusia. Kemudian setelah 1902 ada gempa 1905 terjadi di Gimpu di Kulawi Selatan. Gempa 1905 ini relatif tidak banyak sumber yang memuat, bahkan surat-surat kabar berbahasa Belanda pun tidak memuat tentang peristiwa gempa ini. Kemungkinan gempa ini luput dari dokumentasi para etnolog maupun para ilmuwan saat itu. Kemudian 2 tahun berikutnya gempa kembali terjadi di wilayah Kulawi, tepatnya di wilayah Lemo. Jadi sumber tentang gempa 1907 ini karena disebut Lemo, banyak orang mengira ini Lemo di Parigi. Padahal wilayah Lemo yang dimaksud itu wilayah yang saat ini masuk di wilayah Kulawi. Pulih masyarakat dari gempa tahun 1907, 18 Maret 1909, belum genap 2 tahun, kembali diguncang oleh gempa bumi yang juga cukup dahsyat, mengguncang wilayah Kulawi, Gimpu, hingga ke wilayah Donggala. Tahun 1927 Palu kembali diguncang oleh Palu diguncang oleh gempa, di mana pada tanggal 1 Desember 1927 gempa terjadi di Teluk Palu, tepatnya di depan pantai Watu Sampu, menyebabkan wilayah Watu Sampu, Buluri, Silai dan sekitarnya itu terdampak tsunami. 11 tahun kemudian gempa terjadi di Teluk Palu dan Teluk Tomini dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 20 Mei 1938. Gempa 20 Mei 1938 itu terjadi dini hari, sekitar pukul 1 dini hari. Dan gempa 20 Mei 1938 ini sebenarnya gempa yang banyak orang mengira terjadi di 2 momen yang berbeda, yaitu 20 dan 23 Mei 1938. Padahal sumber koran-koran berbahasa Belanda menyebut gempa yang terjadi di Teluk Palu tanggal 20 Mei itu juga terjadi di tempat yang sama di Teluk Tomini. Di Teluk Palu gempa ini menyebabkan tsunami dengan wilayah Mamboro sebagai wilayah yang paling parah terdampak, di mana banyak rumah hanyut di wilayah yang sekarang disebut sebagai wilayah Tanjung Luru, wilayah Mamboro perikanan. Kemudian di wilayah Teluk Tomini sendiri, wilayah paling terdampak itu mulai dari Toribulu sampai di wilayah Torue. Bahkan menurut salah satu koran berbahasa Belanda, wilayah Torue itu hilang, kampung Torue itu hilang sebagian, sehingga kampung Torue yang ada saat ini masuk ke wilayah daratan karena wilayah pesisirnya hilang akibat gempa. Nah, gempa 20 Mei 1938 ini juga paling banyak menyita perhatian. Antaranya Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina itu memberikan bantuan sebanyak 1.000 gulden untuk bencana tersebut. Kemudian lembaga amal seperti Smerofon juga aktif untuk membantu. Kemudian lembaga keagamaan seperti Bala Keselamatan juga hadir
untuk membantu wilayah koloninya yang terdampak gempa di wilayah Sigi dan di wilayah Donggala. Setelah gempa 1938, rentang waktunya agak jauh dan terjadi lagi pada tahun 1968, yaitu 15 Agustus 1968, gempa terjadi di Teluk Mapaga yang menyebabkan tsunami yang mengakibatkan wilayah Mapaga, Tambu, dan pesisir pantai barat wilayah utara itu terdampak tsunami, banyak korban. Padahal saat itu Sulawesi Tengah baru saja 4 tahun menjadi provinsi sendiri. Kemudian setelah tahun 68, gempa kembali terjadi tahun 1996, tepat di momen tahun baru 1996, 1 Januari. Gempa disertai tsunami melanda wilayah Tenggolo Bibi dan mengakibatkan kampung Tenggolo Bibi ini sebagian kampung hilang disapu tsunami dan akhirnya kampung dialihkan ke wilayah daratan. Kemudian 4 tahun kemudian tsunami juga melanda wilayah timur Sulawesi Tengah, tepatnya di Banggai, di mana wilayah Banggai Kepulauan dan Kota Luwu terdampak tsunami tanggal 4 Mei tahun 2000. Kemudian ada juga gempa tahun 2005, itu gempa tanggal 24 Januari 2005, di mana gempa ini membuat warga Palu itu trauma karena sebulan sebelumnya 26 Desember 2004 itu tsunami dan gempa melanda Aceh, sehingga ketika gempa terjadi pada pukul 4 dini hari itu warga berlarian ke gunung, dan ternyata sebagian besar warga tidak mengetahui bahwa pusat gempanya ternyata berada di Bora, berada di dataran tinggi, sehingga dari gempa itu banyak orang mengasumsikan Teluk Palu itu tidak akan tsunami, tetapi itu adalah sebuah kesalahan yang harus dibayar mahal belasan tahun kemudian. Selain gempa 2005 juga ada gempa Lindu tahun 2012, kemudian gempa 28 September 2018, di mana kepercayaan masyarakat bahwa Teluk Palu itu tidak akan tsunami itu terbantahkan. Teluk Palu yang nyatanya mengalami 3 tsunami, tapi tahun 2005 akhirnya masyarakat tidak percaya bahwa Teluk itu tsunami karena mereka sudah lari ke gunung, ternyata tidak tsunami. Nah, 2018 walaupun pusat gempa berada di wilayah Sireja di Lende, tetapi getaran gempa menyebabkan longsor bawah laut dan menyebabkan tsunami di wilayah Teluk Palu dan wilayah pesisir pantai barat. Sebagian besar desa di wilayah Kecamatan Sindo dan Kecamatan Sireja terdampak tsunami, juga di wilayah Banawa di Donggala. Nah, gempa ini sendiri mengakibatkan banyak kerusakan di 4 wilayah kabupaten kota: Kota Palu, Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong. Nah, dari rentetan sejarah gempa ini kita juga bisa melihat bahwa gempa dan tsunami yang terjadi dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini juga banyak meninggalkan memori di masyarakat lokal. Misalnya di gempa tahun 1902 hingga gempa 1909, itu masyarakat lokal masih mempercayai bahwa gempa itu terjadi karena roh-roh halus yang tidak senang atau marah dengan perilaku manusia. Bahkan di 1909 di catatannya Bendanon disebut bahwa gempa bumi terjadi karena roh halus itu marah karena pembukaan jalan oleh pemerintah kolonial. Sedangkan di 1902 masyarakat Badak itu bahkan
melakukan upacara pengorbanan untuk tidak lagi terjadi gempa. Nah, di 1927 dan 38 itu masyarakat mulai mengenal istilah lain untuk menyebut tsunami, yaitu istilah Lembotalu atau Bomba Talu. Istilah ini sendiri bermakna ombak, tiga ombak, karena sebagian besar masyarakat yang menjadi saksi mata dua peristiwa tersebut menyebut pada saat tsunami terjadi ada ombak, tiga ombak besar berkekuatan yang laju, yang dari tengah pantai itu dia menuju ke pinggir pantai. Nah, masyarakat menganalogikannya dengan sebutan Bomba Talu. Kemudian selain Bomba Talu juga masyarakat mempercayai bahwa banyak wilayah yang setelah gempa terjadi itu menjadi wilayah yang semestinya jadi bisa ditinggali. Nah, orang Kaili sendiri, masyarakat Kaili sebagai masyarakat yang mendiami wilayah Palu dan sekitarnya, terutama di wilayah Sulawesi Tengah bagian barat, itu percaya bahwa ada beberapa tempat yang penamaannya itu dinamakan dengan kejadian bencana. Di wilayah Kelurahan Balaroa yang terdampak likuifaksi tahun 2018, itu wilayah itu dikenal oleh warga lokal sebagai wilayah Kalonjo. Kalonjo itu dalam bahasa Kaili berarti terbenam dalam lumpur. Selain wilayah Balaroa, orang-orang Kaili juga banyak menyebut wilayah-wilayah yang sebenarnya tidak layak untuk ditinggali, seperti wilayah Jono misalnya. Jono ini berasal dari kata bahasa Kaili yang artinya ilalang. Nah, wilayah ilalang sendiri bisa ditengok merupakan wilayah yang berada dekat dengan air. Kemudian di sebelah Jono itu ada wilayah yang namanya Biru Maru, yang bahasa kata Biru Namaru artinya ilalang yang busuk karena rontok, layu dan kemudian terinjak. Dan juga selain itu ada wilayah lain yang sampai sekarang masih terngiang di benak masyarakat, seperti wilayah Tanah Runtuh, di mana wilayah Tanah Runtuh ini dianalogikan di wilayah bekas sirkuit motocross di wilayah Palu Timur, tetapi sebenarnya sebutan Tanah Runtuh ini untuk menyebut wilayah pantai pesisir Teluk Palu di wilayah timur yang turun akibat gempa dan tsunami tahun 1927 dan 1938. Bagaimana bencana menyebabkan migrasi di penduduk Sulawesi Tengah. Saya ambil contoh misalnya di wilayah Palu sendiri. Wilayah pusat kerajaan Palu yang didirikan oleh Poenggare itu beberapa kali pindah ditengarai akibat bencana gempa bumi dan tsunami. Migrasi Poenggare sendiri dari wilayah sebelah timur kota Palu, tepatnya di wilayah Marima, kemudian turun ke wilayah Pantosu, dan kemudian turun ke wilayah yang berada di kompleks Pegaraman di pantai Teluk Palu. Nah, di wilayah Pegaraman ini sendiri ditengarai mereka diterpa oleh bencana gempa dan tsunami sehingga harus pindah ke wilayah pantai Besusu yang saat ini berada di depan bekas Anjungan Nusantara, dan kemudian kembali harus pindah ke wilayah yang saat ini berada di wilayah kantor Kelurahan Besusu Barat. Nah, perpindahan ini sendiri juga bisa ditengarai sebagai upaya masyarakat lokal untuk menghindari bencana saat itu, dan mereka menandai wilayah-wilayah yang pernah ditinggali kemudian ditinggalkan ini dengan penamaan-penamaan yang sebenarnya membuat masyarakat lain itu sebagai alarm tidak boleh tinggal lagi di situ. Tapi dengan laju pembangunan seperti saat ini, hal-hal seperti itu kadang sudah tidak dipedulikan lagi, sehingga wilayah-wilayah yang tadinya tidak untuk membangun dan akhirnya harus dibangun
banyak bangunan infrastruktur, dan kemudian setelah bencana orang-orang akan kembali sadar bahwa lokasi itu memang bukan lokasi yang layak huni. Hal ini juga sebenarnya menguatkan argumen bahwa kawasan Palu sebagai sebuah lembah ini dulunya merupakan lautan. Wacana ini pertama kali disampaikan oleh Kruit di buku The Best Toraja of Medan Celebes yang menyebutkan beberapa lokasi di wilayah dataran tinggi di Lembah Palu seperti di wilayah Pandere, di wilayah Sibalaya, di wilayah Bangga, itu banyak temuan-temuan karang atau tumbuhan laut yang tidak semestinya tumbuh di dataran tinggi. Kemudian teman-teman ini juga ditemukan oleh Agen Danon saat meneliti tentang wilayah Palu dan sekitarnya, yang menemukan banyak sumur-sumur payau di wilayah dataran tinggi di Lembah Palu. Kemudian juga Masudin Masuda di Palu Meniti Zaman juga menyebut bahwa Lembah Palu ini ditengarai dulunya memiliki pelabuhan di wilayah-wilayah dataran tinggi saat ini seperti di Bangga, di Pandere, di wilayah Sigi, dan di wilayah Donggala. Nah, kenyataan bahwa wilayah Palu ini sebagai wilayah yang dulunya laut juga diperkuat dengan temuan sebuah fosil kerang di wilayah Tondo dekat kampus Unpad, ditemukan oleh arkeolog museum Pak Iksam, ditemukan berada di dinding tebing yang berada di sisi jalan Trans. Nah, ini semakin menguatkan bahwa wilayah Palu ini dulunya merupakan bekas lautan, dan wilayah bekas lautan ini dengan kontur tanah yang sebagian besar merupakan sedimen hasil kiriman dari sungai-sungai yang ada di sekitar Palu, itu menyebabkan Palu sangat rentan mengalami kerusakan jika terjadi gempa, karena sedimen merupakan amplifikasi paling besar ketika gempa terjadi. Sepanjang sejarah kebencanaan di Sulawesi Tengah, terutama dengan kenyataan bahwa di wilayah Sulawesi Tengah terdapat beberapa sesar aktif, terutama sesar Palu Koro yang merupakan salah satu sesar paling aktif di dunia. Juga wilayah pesisir Sulawesi Tengah yang beberapa berada di zona subduksi. Ini semestinya menjadi alarm bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar lokasi yang berdekatan dengan sesar, untuk bagaimana bisa mereka memitigasi dirinya. Nah, yang menjadi masalah sebenarnya dari aspek mitigasi ini adalah pengetahuan masyarakat tentang bencana itu sendiri. Seperti yang saya kemukakan di awal, bahwa kejadian bencana yang terjadi bisa saja menutup memori masyarakat tentang kejadian bencana sebelumnya. Misalnya kejadian bencana tahun 2005, kejadian gempa bumi tahun 2005 itu menyebabkan masyarakat terkubur memorinya tentang memori tsunami yang ada di Teluk Palu tahun 1938 dan 1927. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa wilayah Teluk Palu itu wilayah yang tidak akan mungkin terjadi tsunami. Dan tsunami yang hanya terjadi jika wilayah pesisir itu berada di laut lepas. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti ini yang dipadu dengan memori lokal masyarakat tentang kebencanaan itu seharusnya menjadi muatan pendidikan kepada masyarakat, terutama mereka yang berdiam di wilayah yang rawan terjadi bencana. Kemudian terkait aspek kelokalan sendiri, jika dipadukan dengan mitigasi itu sangat penting, karena kita telah belajar dari pengalaman bencana 28 September 2018 bahwa wilayah-wilayah yang orang-orang tua kita dulu menyatakan sebagai wilayah yang tidak bisa ditinggali, ternyata memang pada hakikatnya tidak bisa ditinggali. Dan seperti yang kita lihat, wilayah-wilayah itu menjadi wilayah dengan tingkat kerusakan yang cukup parah saat ini. Dan hal ini semestinya menjadi alarm bagi kita, juga bagi pemerintah,
untuk lebih peka dalam pengaturan ruang di wilayah pemukiman di Sulawesi Tengah. Jika memang wilayah itu tidak layak untuk dijadikan sebagai sebuah pemukiman, ya jangan dijadikan sebuah pemukiman atau wilayah yang bisa mengundang keramaian di situ. Dan ini harus dilakukan secara tegas, harus dilakukan secara masif oleh pemerintah dan masyarakat. Karena walaupun masyarakatnya sadar dari pemerintahnya tidak sadar, tidak memberikan porsi ruang sesuai peruntukan tingkat kerawanan kebencanaannya, maka dapat dipastikan kita akan mengulangi kesalahan yang sama dan akan semakin menguatkan idiom bahwa kita tidak pernah benar-benar belajar dari sejarah.